Semangat juang jangan pernah patah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita awali proses kita sepanjang pertemuan ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, atas kasih-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami, atas hari-hari yang begitu indah yang kami lalui, kami mohon kepadamu, tuntunlah, bimbinglah dan sertailah kami selalu dalam keseharian lewat penontonan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aprilia, Ardila, Eduardus, Gabriel, baik, hari ini kita akan belajar tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Pelajaran Anda sebelumnya apa? Pokok bahasanya tentang apa? Kita ada membahas sejarah singkat gereja Katolik di Indonesia. Dari zaman ke zaman. Tapi sebelumnya ada gereja sebagai umat Allah. Baca lagi, cermati dengan baik maksudnya apa, supaya engkau mengertinya utuh, jangan mengertinya setengah-setengah. Ya, bisa mengerti, bisa mengerti, sekarang berdiri. Ini kalau terlalu jadi kacau. Berdiri. Kamu pernah tahu yang mana hidung? Yang mana hidung? Sentuh dagu itu gimana? Bisa ya? Kamu semua? Oke. Itu kalau menurut kau sekarang ya ini sama mulai bingung. Tidak perlu kita lihat orang lain ya toh? Kita punya ragu sendiri. Terus saya itu pegang dulu baru saya pegang. Mata, telinga, rambut. Ya Pedro. Pedro dia bingung. Jadi lihat saya pegang dagu, ini juga pegang dagu. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, itu yang harus engkau perhatikan. Engkau punya diri harus tahu juga letaknya telinga di mana, dagu di mana. Jangan melihat orang terus, mengenal sendiri tentang diri. Ya, kita hari ini akan lihat tentang hierarki dalam gereja Katolik. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Ya? Itu tujuan. Hari ini kita tahu yang ada di kotak. Hierarki itu apa? Hierarki. Kata lainnya apa? Ya? Imam. Begitu. Suatu susunan di hal mana hal tersebut dikemukakan dari di atas dan di bawah atau tingkatan-tingkatan. Ya. Susunan. Itu hierarki itu apa? Tingkatan atau susunan? Ya. Tingkatan atau susunan. Supaya jelas, jangan kacau. Atau susunan. Iya toh? Oke. Yang sana itu bisa disebut hierarki. Dia mengerti hierarki.
Ya, Itu kan bisa. ini nih, yang ini Ya, ini kan bisa disebut hierarki. bisa. Ya, Iya. bisa saya kira. Bisa karena apa? Ya, senang. Dari jelasnya dari atas ke bawah. Kali dari paling atas ke paling bawah. Ya, Dari susun paling atas ke paling bawah. kalau saya balik dia, landscape data itu masih disebut susunan. Hah? Itu Kalau saya kasih tidur dia begini, kalau lihat dari atas begini, tetap susun. ya, Tidak dulu. karena Di tetap ada susunannya meskipun kita bolak-balik dia. walaupun bolak-balik dia kayak apapun, Tetap itu susunannya selalu ada di mana? Ada di tertulis kalau Di mana? Letaknya di mana? di setiap tertulis dan di dunia nyata juga selalu ada itu contohnya. Karena kalau seperti itu berarti jelas. Itu yang disebut dengan ini, tingkatan atau susunan. Hanya selama ini hierarki itu identik dengan, kalau kita sudah bicara hierarki itu orang selalu tahu oh itu Katolik, bukan. Ada di kerajaan. Umum hanya terbiasa dipakai oleh gereja Katolik untuk menjelaskan tentang susunan tingkatan yang ada dalam gereja Katolik. Kita lihat yang pertanyaan kedua. Siapa yang saja yang termasuk dalam hierarki? Hari ini kita berbicara tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Siapa saja yang termasuk dalam hierarki yang kamu sudah tahu? Imam, karakter pastor, uskup, paus, Frater, dan sebagainya. penghapus. Paus pertama, paus, oh ya, paus, Siapa saja? Paus. uskup, Paus, uskup, pastor, Biarawati. karakter masih di atas. frater, Kalau bahasanya apa lagi? biarawati, Ya, biarawan, biarawati, karakter biasa. ya, Ya tidak. Bruder, broder, apa lagi? Kamu sudah menjawab itu. Kita nonton video dulu supaya semakin jelas. Itu hierarki supaya tidak kebingungan. Hierarki dalam gereja. Bagaimana dan siapa hierarki ini? Dalam lihat dalam PowerPoint, alasan PowerPoint berikut. Tema besar yang ketiga adalah peranan hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Kita lihat yang pertama itu adalah hierarki dalam gereja Katolik. Apa itu hierarki? Kita lihat pengertian hierarki. Sebelum kita ke pengertian, kita lihat dulu gambar ini. Ya, jadi gambar ini adalah Vatikan sendiri, terutama bisa dikatakan tempat para pemimpin tertinggi dari gereja Katolik yang ada di Roma. Vatikan sendiri menjadi satu negara di bawah kepemimpinan seorang paus. Ini dari depan kita lihat arti dan sejarah hierarki. Kalau tidak mengerti istilah tidak. Kemudian di bawahnya itu adalah paus sebagai kepala dewan. Jadi ada dewan,
ada dicorong asap di atas kabel ini. Kalau dia putih maka itu menandakan kalau sudah terpilih. Kalau dia asap hitam berarti belum terpilih, maka akan lanjut pemilihan. Jadi yang dapat masuk di sini tentu hanya mereka. Jelas ya? Ya? Jelas atau tidak? Oke, kita kembali ke 3 pertanyaan yang di bawah. Hierarki dalam gereja Katolik itu apa? Menurut video tadi. Pemerintahan susunan pemerintahan kudus. Susunan? Ada yang lain? Susunan pemerintahan kudus dalam gereja Katolik. Siapa saja yang termasuk? Saus ya? Oke. Apa lagi? Pastor atau imam? Ya? Ada atau tidak? Ada di sini atau tidak? Ada ya? Diakon. Begini. Terus siapa lagi? Termasuk. Tadi disebutkan cuma dalam susunan apa? Dia tidak termasuk dalam susunan hierarki. Ya. Awal. Oh. Jadi kardinal tidak termasuk. Siapa lagi yang termasuk? Ya. Kekuasaan Roma, Vatikan. Hanya Vatikan itu menjadi negara tersendiri di dalam kota Roma. Jadi Roma ini punya struktur sendiri, itu negara terkecil di dunia. Tapi dia ada termasuk dalam wilayah Roma. Hierarki. Kardinal itu pembantu paus. Di Indonesia ada kardinal atau tidak? Ada. Di Indonesia ada satu. Siapa itu? Di Indonesia saat ini Uskup Agung Jakarta, Monsignor Ignatius Suharyo. Asap putih keluar baru orang bisa bebas. Kalau asap putih belum keluar berarti mereka akan tetap di situ. Para kardinal, para uskup akan menunggu berdoa di situ. Satu keunggulan itu, kapel itu tidak bisa ditembus oleh segala macam media. Mau pasang alat perekam, apa juga tidak bisa dengar orang bicara apa di dalam. Tidak bisa lacak pakai satelit itu. Orang sementara apa tidak bisa. Jadi itu satu keajaiban dunia bahwa tempat itu memang dikhususkan untuk berdoa, berdiskusi untuk pemilihan paus. Jadi media dunia itu tidak pernah tahu posisi di dalam itu seperti apa, uskup pada buat apa, kardinal orang ada buat apa. Uskup pernah mendapat tarisan imam atau jadi uskup biasa sampai paus. Jadi itu beberapa hal terkait dengan hierarki dalam gereja Katolik. Kita sudah lihat terkait dengan itu. Sekarang kita baca kitab suci. Buka Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Sudah? Berapa ayat yang kita baca? Berapa ayat yang kita baca? 3 ayat berapa saja? 18, 19, dan 20. Jangan cepat-cepat jawab kalau salah. Kita baca secara bergantian. Laki-laki baca
ayat genap, perempuan baca ayat ganjil. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Bersama-sama Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan dalam mereka segala sesuatu yang telah Tuhan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian surat Paulus kepada surat Yohanes yang jadi kalau orang membacanya surat Yohanes yang pertama berarti menjawabnya dengan apa? Syukur kepada Allah. Kalau diawali dengan Injil Yohanes berarti diakhiri dengan ya itu saya rasa kamu sudah paham. Rajin-rajin sembahyang jadi paham. Ya itu terkait dengan bacaan yang kita baca hari ini. Tugas Anda dalam kelompok tugas Anda itu berdiskusi dan mencari jawaban terkait dengan pertanyaan yang ada di papan tulis. 6. Silakan Anda berdiskusi menjawabnya dan nanti kita akan bersama-sama dengan kelompok yang lain untuk saling melengkapi. Silakan. Waktunya jangan terlalu lama-lama. 5 menit. Dan disebut di situ telah diberi segala kuasa di atas surga dan di bumi kepadaku. Berarti Tuhan Yesus itu memang kajian dari surga dan bumi. Betul? Ya. Dan karena itu bila jadikanlah semua bangsa murid dalam nama Bapa dengan imam para imam itu tadi pasal kedua tugas pelayanan di membantu tugas suku Di nomor ya 3. dan begitu belum Siapa saja yang termasuk dalam sebagai nomor 2 dan nomor 3. Mana jawabannya? Jadi nanti dilaporkan. Uskup ya setelah itu tidak bisa. Harus terbiasa. Dengan dasarnya hasil kelompok. Sudah.
1, 2, 2, 3, 4, 5. Siap. Kelompok 1, laporkan apa yang kalian dapatkan untuk soal nomor 1. Kelompok 1, apa yang dimaksud dengan hierarki? Susunan pemerintahan kudus dalam gereja Katolik. Susunan pemerintahan kudus dalam gereja Katolik. Kelompok lain dengar? Kelompok lain dengar? Kelompok lain dengar? Ada jawaban yang berbeda? Susunan pemerintahan kudus dalam gereja Katolik. Ada jawaban yang berbeda? Sama? Susunan pemerintahan Kudus dalam kudus gereja Katolik. dalam gereja Katolik. Susunan pemerintahan kudus dalam gereja Katolik. Ada kelompok lain yang punya tanggapan lain? Kalau kita karena tidak nomor 1 itu maka tidak ada Apa yang ditulis di situ dibaca? apa yang dimaksud dengan hierarki ada tingkatan atau susunan karena tidak disebutkan itu ada yang tidak cuma apa yang dimaksud dengan hierarki saja. Ya, susunan sudah jawab. Susunan atau tingkatan, struktur. Sudah mengerti? Nomor 1 selesai ya. Nomor 1 selesai ya. Kelompok 2, nomor 2. Kelompok yang lain perhatikan, dengar dan perhatikan apa yang disampaikan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Apa fungsi khusus hierarki? Fungsi untuk memimpin gereja Katolik. Ya, Fungsi untuk memimpin gereja Katolik. memimpin. Ada yang lain? Kelompok 5. Sekali lagi kalau menurut kami itu untuk bisa membedakan dari tingkatan paling atas dan tengah dan bawah. Dan Yang lain? Kalau dari kita punya untuk menstruktur atau menyusun orang-orang yang menerima tarisan suci dari yang tertinggi. Yang lain? Khusus yang hanya bisa dilakukan oleh mereka. Ini fungsi khusus. Ya. Menaikkan sakramen. Sudah. Salah satu itu hanya yang bisa dilakukan oleh hierarki. Yang lain tidak bisa toh. Umat suster tidak sampai ke situ. Bruder tidak akan bisa sampai ke situ. Tidak bisa buat. Ya, sudah dengar? Oke, kita lanjut nomor 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Nomor 3. Sebutkan struktur kepemimpinan hierarki dalam gereja Katolik. Yang tertinggi paus, setelah paus uskup, setelah uskup pastor atau imam, dan yang terakhir diakon. Ya, ada di sini ya? Sudah jelas. Nomor 3. Nomor 4, kelompok 4. Kelompok 4 mana? Ya, nomor 4, peran hierarki dalam gereja Katolik. Ada yang lain? Berdiskusi tuh. Peran hierarki. Kelompok 4 menjawab sebagai susunan dalam struktur. Sebagai susunan dalam struktur. Kelompok lain ada? Ada pendidikan tugas para rasul. Melanjutkan tugas para rasul, menggantikan tugas Kristus dalam pelayanan, begitu kan? Ya. Menjelaskan begitu. Nah, itu menjadi
peran penting. Itu perannya hierarki dalam gereja Katolik. Menggantikan apa? Menggantikan tugas Kristus, melanjutkan tugas para rasul. Untuk ayat 18 itu disebutkan bahwa Yesus akan menjadi raja di atas surga dan bumi. Kelompok lain? Kelompok 2. Ya, apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu salah satu peran yang dilakukan. Salah satu peran lagi. Hampir, ya, silakan. Ayat yang 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Itu diberitahukan kalau tugas peran hierarki memberi ajaran agar menaati perintah Allah. Menaati perintah Allah. Dan Yesus akan menyertai mereka senantiasa sampai Sama. Ada? Sama? Ya, 3 ayat yang ada dalam bacaan yang kita baca tadi sudah menjelaskan secara baik peran yang harus dibuat oleh kaum hierarki, ya toh? Aku menyertai kamu, pergi saja, kemana saja kamu pergi, melanjutkan karya, membaptis, merayakan sakramen dan lain sebagainya, ya toh? Oke, kita lihat yang terakhir, kesimpulan. Sudah semakin jelas tadi, kita sudah lihat dari awal apa itu kata hierarki, siapa saja yang termasuk dalam hierarki, strukturnya sudah jelas, ya Pak? Paus, uskup, imam dan diakon. Para uskup mengganti para rasul yang dipimpin oleh Paus sebagai pengganti tugas pelayanan dari Petrus sendiri, menggembalakan jemaat, membantu mereka dan membantu mereka yakni imam dan diakon. Kita sudah lihat tadi. Sebagai wakil Kristus, mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan sebagai guru dalam ajaran iman dan ibadat suci dan pelayanan dan bimbingan. Berbeda dari corak kepemimpinan yang kita lihat hari ini, corak kepemimpinan dalam gereja Katolik dan yang ada di kehidupan kita. Yang terakhir, hari ini kita akhiri semua dengan ujian. Itu saja kurang lebih yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa sebelum beristirahat. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, Gabriel, silakan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih atas belajar kita pagi ini. Silakan beristirahat.